Percikan cairan dari saluran pernapasan, yaitu ludah atau dahak, yang keluar saat batuk atau bersin. Seseorang dapat tertular kusta jika terkena percikan droplet dari penderitanya secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Kusta ini tidak akan menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, ataupun berhubungan seksual dalam pendidikan. Kusta ini juga tidak menular dari mulut. Selain penyebab tadi, ada beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena kusta. Yang pertama, bersentuhan dengan hewan penyebab bakteri kusta seperti Armadillo. Yang kedua, menetap atau berkunjung ke kawasan endemik atau rawan kusta. Dan yang ketiga, memiliki gangguan sistem kekebalan tubuh. Untuk gejala kusta, pada awalnya tidak tampak jelas dan biasanya berkembang secara perlahan. Ada beberapa gejala kusta yang dapat dirasakan. Yang pertama, nyeri rasa. Jadi termasuk kehilangan kemampuan untuk merasakan suhu, sentuhan, tekanan. Kedua, kulit berkeringat atau disebut dengan hidrosis. Ketiga, kulit terasa kaku dan kering. Keempat, luka yang tidak terasa nyeri, contohnya bisa di telapak kaki. Dan yang kelima, bengkak atau benjolan di wajah dan kulit. Keenam, bisa juga muncul bercak yang lebih pucat dan berwarna hitam daripada kulit di sekitarnya. Ketujuh, adanya salak yang besar, biasanya di daerah siku dan lutut. Kedelapan, adanya otot yang melemah, terutama pada kaki dan tangan. Alis mata dan bulu mata juga bisa dirasakan permanen. Yang ke-10, mata menjadi kering dan jarang melihat. Yang ke-11, bisa juga muncul mimisan di hidung. Seseorang dapat. Nah, teman-teman, kusta itu kan sebutannya sekarang tuh lepra. Tapi zaman dulu saya sebagai kutukan. Jadi kalau orang berdosa, orang yang terkutuk itu biasanya kena penyakit kusta. Dia itu harus diasingkan, teman-teman. Begitu tahu itu kusta atau yang sekarang lepra, itu harus diasingkan. Karena dia bisa menimbulkan kutuk buat yang lain. Nah, teman-teman, ini ada 10 penyakit orang yang terkena penyakit kusta. Tapi dari 10 yang disembuhkan oleh Tuhan hanya satu orang yang ngapain? Bersyukur dan berterima kasih. Yang berterima kasih, sama kayak kita di tempat ini. Ya, semuanya kita nih dikasih nih. Ada yang dikasih uang, ada yang dikasih rumah, ada yang dikasih rezeki, ada yang dikasih kesehatan, ada yang dikasih kebahagiaan, ada yang dikasih ranking, ada yang dikasih banyak sekali. Tapi ada nggak dari kita yang begitu kita mendapatkan terus kita mengucap syukur sama Tuhan? Ya kan enggak? Iya. Kalau misalnya kita dikasih kesenangan, kadang-kadang mah kita mengucap syukur, iya apa kagak? Tapi di saat kita mengalami kesedihan, di saat kita mengalami kemalangan, ada nggak di antara kita yang mengucap syukur? Ada nggak di sini yang habis jatuh terus bersyukur? Terima kasih Tuhan, aku udah jatuh. Terima kasih Tuhan, papaku di PHK. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami tinggal di rumah kontrakan ini yang tadinya mungkin rumahnya megah. Ada nggak teman-teman yang kayak begitu? Terima kasih Tuhan, akhirnya bapakku sakit karena dia tuh ngerokok mulu kerjaannya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, akhirnya bapakku sakit gara-gara itu dia minum miras mulu, minum atau minuman keras. Ya Pak, teman-teman, jarang sekali ada orang yang bersyukur. Tadi udah dikasih tahu sama si Excel, udah dikasih tahu sama Excel, juga udah dikasih tahu sama Jonathan bahwa sekalipun kita dalam penderitaan, ya, itu kita harus bersyukur karena tadi katanya Jonathan sama si Excel itu teguran. Jadi kalaupun bapaknya sakit gara-gara dia habis batuk-batuk, karena kayak gitu bapaknya tuh, sampai bengek-bengek kayak gitu kan. Bapaknya sakit akhirnya, ya. Kamu tetap bersyukur sama Tuhan, tapi bukan begitu. Terima kasih ya Tuhan, bapakku sakit, bukan begitu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan udah sadarkan papa aku supaya papaku tidak merokok lagi gitu, ya. Jangan juga dibilang sama bapaknya, rasain loh Pak. Gue bilang juga apa? Bapak dibilangin ngerokok, nggak dengerin sih kata anak. Bengek deh, nggak begitu juga. Itu nggak sopan sama orang tua. Ya. Jadi kamu sebagai anak yang baik harusnya bagaimana? Nah, gitu. Ini sebenarnya Tuhan dari Tuhan supaya papa jangan ngerokok lagi.
biar papa nggak minum minuman keras lagi. Ada nggak di sini yang bapaknya? Minuman aku jalan cemboyo. Ada di sini papanya yang kalau misalnya iya tiap hari papanya harus minum. Nah katanya Jonathan ini kesaksian ya teman-teman, tapi tidak untuk diikuti. Dulu opahnya Jonathan ya pernah katanya kalau belum tenggen katanya belum pulang dia ke rumah. Nah iya berarti kan opahnya kan mabok dulu kan baru dia pulang. Biarin aku lihat omanya Jonathan kayaknya cantik sekali kalau udah mabok gitu ya. Ya biasanya kalau orang mabok mau dimarah-marahin juga nggak bakalan mempan. Kita sadar ya karena udah ketok pintu gini. Tak. Ama luka. Patut kita contoh seperti itu? Ya, ada lagi yang misalnya suka nge-vape. Ada yang main judi. Tahu nggak teman-teman? Tadinya rumahnya kaya teman-teman. Gara-gara dia main judi, akhirnya apa? Akhirnya karena main judi miskin. Karena apa aja dia jualin. Yang tadinya emasnya banyak dijual, digadein buat di meja judi. Akhirnya miskin. Bersyukur nggak atas hal itu? Enggak. Emang susah bersyukur, tapi kita harus bersyukur karena Tuhan sudah tegur. Supaya apa papanya? Judi lagi. Ya, minum kakak, merokok. Tiap hari Bu. Ya, paham ya teman-teman? Nah, sekarang dengerin Lupit. Apakah kalau kita tinggal kelas kita bersyukur? Sedih juga kata Papa, tapi itu teguran dari Tuhan supaya kita rajin lagi belajar. Tapi apa mau Tuhan tegur dulu baru kita bertobat? Arjun, ya kamu sekarang udah kelas 6, Arjun, Leo sama Elis. EXO mantap. Apakah mau kalian itu harus di sekolah, misalnya di sekolah yang bukan cita-cita kalian? Ya, harusnya bisa misalnya kalian masuk ke sekolah yang bagus. Ya, misalnya sekolah yang favorit. Gara-gara kita nggak mau belajar, akhirnya kita masuk sekolah yang jelek, yang kurang Budi Bakti. Harusnya tadinya mama sama papa kita nggak perlu bayar, tapi harus membayar karena kita malas belajar. Ya apa enggak? Ya, jadi dari peristiwa ini, dari cerita ini, coba Glenn apa yang Glenn mau pelajari? Firman Tuhan hari ini ngajarin kita buat apa, Glenn? Aku. Nah, ya gantian semuanya ngomong. Apa? Oh ya, bentar dulu. Apa? Gokma. Berterima kasih, bersyukur sama yang sudah menyembuhkan kamu. Ya, jadi Tuhan bisa pakai siapa? Bisa pakai dokter, bisa pakai apa? Orang tua. Pijit, bisa pakai siapa? Orang tua. Apa Jonathan? Iya, apa? Terus mengucap syukur. Excel apa? Ini terus mengucap syukur atau semuanya terus mengucap syukur sama? Tetap percaya dalam rencana Tuhan. Nah, teman-teman benar tadi ya yang dibilang dipercaya sama Tuhan. Tuhan izinkan loh dia sakit kusta untuk apa teman-teman? Untuk menunjukkan kuasanya. Ya enggak? 10 loh coba. Coba kalau berobat ke dokter yang tadi. Mahal ya? Ya apa kagak? Harus punya BPJS ya? Kalau mau punya BPJS harus bayar tiap bulan ya? Ya kan tidak? Tapi dengan berdoa, nurut apa kata Tuhan.
10 orang tadi mau ke bait Allah. Karena sus, aku mau sembuh. Ya. Yang lain udah sembuh, belum nyampe bait Allah. Ya, udah langsung pada sembuh. Ya, aku udah sembuh. Tapi yang pulang kembali kepada Tuhan untuk mengucap syukur hanya satu. Semoga kita semua adalah satu orang itu. Amin. Ya, bukan 9 orang yang tidak tahu Terima kasih. tidak tahu berterima kasih. Ya, jadi kalau ada orang yang tolongin kalian, jangan lupa bilang terima kasih. Matthew. Nah, Wish, luar biasa. Ya, yuk kita lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau berdoa. Ya.